Model pembelajaran problem solving disusun oleh Okmin Hulu A25119042 dan Aryani A25119112. Pengertian model pembelajaran problem solving. Jadi, model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Nah, jadi problem solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan mereka jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemui oleh siswa. Nah, kita sudah tahu kan apa sih arti dari model pembelajaran problem solving. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran model problem solving. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi, merumuskan masalah ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Kemudian menelaah masalah. Nah, untuk menggunakan model problem solving, menelaah masalah diperlukan agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuan untuk memerinci dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Kemudian merumuskan hipotesis. Jadi, kemampuan yang diperlukan lainnya adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Nah, kemudian mengumpulkan dan mengelompokkan data. Jadi, ini sebagai bahan pembuktian hipotesis. Nah, tahap ini berfungsi untuk memancing kecakapan, mencari dan menyusun data, serta menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, atau tabel. Nah, kemudian pembuktian hipotesis. Kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung, serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Nah, kemudian menentukan pilihan penyelesaian. Ini adalah langkah terakhir, yaitu tahap ini akan membuat peserta didik mampu untuk membuat alternatif penyelesaian serta kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Prinsip penerapan model pembelajaran problem solving. Nah, yang pertama adalah keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. Jadi, pada prinsip ini dijelaskan bahwa masalah yang kita hadapi ada yang mudah dipecahkan dan ada pula yang sulit. Jika kita menghadapi masalah yang sulit atau kompleks, hendaknya kita menganalisa masalah itu, yaitu mengurai ke dalam masalah-masalah tunggal yang lebih mudah dihadapi atau dipecahkan. Kemudian, dalam memecahkan masalah, pakailah data atau keterangan yang ada. Jadi, sering data yang ada tidak lengkap atau belum kita ketahui relevansinya. Data sangat kita perlukan karena dengannya kita akan dapat mengenal persoalannya. Nah, kemudian titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluar. Jadi, proses pemecahan masalah dimulai dengan mencari beberapa kemungkinan jalan keluar, sehingga akhirnya kita dapat memilih satu jalan keluar yang kita pandang paling baik, tepat, atau mudah. Setelah kita memilih, usaha kita pusatkan pada perencanaan dan pelaksanaan jalan keluar itu, dan kita sisihkan kemungkinan yang lain. Nah, kemudian menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Jadi,
Prinsip ini menyadarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam memecahkan masalah. Tetapi, pemecahan masalah itu haruslah dengan usaha yang benar-benar dipikirkan terlebih dahulu agar kita sampai kepada pemecahan tuntas dan tepat. Nah, kemudian proses menciptakan ide-ide baru atau inovatif hendaknya dipisahkan dari proses evaluasi ide, sebab yang akhir ini menghambat yang pertama. Prinsip ini menekankan bahwa dalam pemecahan masalah, kita dibebaskan untuk menciptakan ide baru tanpa harus terikat atau terkait dengan ide-ide lama. Nah, kemudian ada situasi-situasi pilihan. Nah, hendaknya dijadikan suatu masalah. Jadi, situasi masalah ditandai dengan adanya hambatan. Situasi pilihan biasanya perhatian ditujukan kepada dua alternatif yang harus dipilih. Dalam situasi persoalan ini, perhatian tidak diarahkan kepada ide-ide baru yang tepat antara dua kemungkinan itu. Jika dua alternatif yang ada tidak dapat dipilih atau tidak diinginkan, barulah dicari kemungkinan lain dengan mencari ide-ide baru. Nah, kemudian pemecahan yang diusulkan oleh pemimpin sering dievaluasi secara kurang objektif. Jadi, usul pemecahan masalah dari pemimpin biasanya diterima oleh anggota dengan sikap khusus. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pemimpin adalah orang yang berkuasa. Situasi ini kurang baik loh, karena sering mengurangi rasa tanggung jawab anggota, dan anggota akan menyalahkan pemimpin jika pemecahan masalah yang ditemukan tidak membawa hasil yang diharapkan. Nah, itulah prinsip penerapan model pembelajaran problem solving. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving. Nah, kita bahas dulu mengenai kelebihan dari model pembelajaran problem solving. Nah, pertama, model pembelajaran problem solving ini dapat membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kemudian melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Nah, kemudian peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya dari semenjak sekolah. Ini untuk memasuki kehidupan nyata. Nah, kemudian melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, membuat peserta didik berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat. Kemudian dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Nah, sekarang kelemahan model pembelajaran problem solving. Jadi, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, kemudian tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Baik, sekarang kita masuk pada contoh penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran materi kimia. Nah, jadi di sini dia terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah siklus 1 dan siklus 2. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah problem solving. Dengan pemecahan masalah, siswa akan lebih mudah memahami isi pelajaran.
problem solving dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Karena dalam pembelajaran di kelas XTP3 jarang diterapkan diskusi kelompok, maka dalam penelitian ini problem solving diterapkan dengan diskusi kelompok, sehingga dengan penerapan problem solving dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan hasil belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk pada siklus 1. Jadi, pada siklus 1 diterapkan model pembelajaran problem solving dengan pembentukan kelompok secara acak dengan satu kelompok berisi 4 siswa sehingga terdapat 7 kelompok. Nah, yang pertama adalah tahap orientasi. Jadi, guru mengajukan pertanyaan seputar materi hukum dasar dan perhitungan kimia. Terus meminta siswa untuk mengkaji literatur yang sesuai dengan informasi atau data terkait dengan penjelasan guru. Kemudian pada tahap pengorganisasi, jadi guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. Pada tahap membimbing, siswa diminta membuat rangkuman terkait resume dari pernyataan maupun pertanyaan yang dipaparkan oleh guru. Nah, pada tahap ketiga, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi, guru memfasilitasi siswa untuk memaparkan hasil diskusi ini di depan kelas dan siswa kelompok lain diminta untuk menanggapi. Nah, kemudian pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi dan pemecahan masalah. Nah, pada akhir siklus 1 dilakukan tes untuk mengetahui aspek pengetahuan siswa seperti pengisian angket untuk rasa ingin tahu dan sikap. Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung, yaitu observasi rasa ingin tahu sikap. Nah, kemudian siklus 2. Jadi, pada siklus 2 ini pembentukan kelompok tetap dilakukan secara acak dengan satu kelompok berisi 2 siswa sehingga terdapat 14 kelompok agar siswa lebih terlibat aktif dalam setiap tahap pembelajaran problem solving. Jadi, proses pembelajaran terfokus pada indikator kompetensi yang belum tercapai pada siklus 1. Jadi, siklus 2 ini adalah pembelajaran melanjutkan dari proses pembelajaran siklus 1. Jadi, pada akhir siklus 2 dilakukan tes untuk mengetahui aspek pengetahuan siswa. Pengisian angket rasa ingin tahu dan sikap. Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung, yaitu observasi rasa ingin tahu dan sikap.